Kalau mau aman Pak Prabowo, ya makzulkan. Karena dialah yang selalu menjadi apa ibaratnya ya, pengganjal gitu loh. Ya kalau terakhir rencananya sekarang dia mau dibuang di IKN, terus di sana sudah tempatkan kaca anti peluru segala, ya menurut saya nggak menyelesaikan masalah tuh. Ya makzulkan aja, ngapain? Ya susah-susah. Pihak-pihak yang mencoba membangun narasi kalau ikut berdiskusi, ya berpendapat tentang ijazah palsu ini seolah-olah adalah sebuah tindakan kejahatan. Lalu ditakut-takuti nanti akan banyak tersangka. Lalu ditakut-takuti itu masuk kategori provokasi. Lalu ditakut-takuti nanti akan ada penyelidikan. Janganlah seperti itu. Satu kasus saja belum kelar. Ijazah bisa saya terpret, ya, tapi mungkin itu aspal, asli tapi palsu. Juga tidak dari UGM, tapi dari UPP, Universitas Pasar Pramuka. Ya, itu kita bisa pesen di situ, gitu loh. Dari mana? Sayang Pasar Pramukanya udah kebakaran. Nah, ya, tunggu dulu. Gitu. Tudingan ini dari mana nih? Buktinya apa? Ada, itu sudah terjadi. Makanya tudingan itu benar atau enggak? Saya mohon kepolisian menyidik itu ya, menyelidiki itu. Mbak. Nek sampai ijazah Pak Jokowi palsu, laut letak kuras, tenanan iki. Ingat-ingat Bu, kata-kata peramal kuda lintas negara. Nek sampai ijazah Pak Jokowi palsu apa tidak sah, laut tak kurasi, tenanan iki. Ingat yo, dari peramal kundang lintas negara. Semoga maling panci segera diadili, amin. Semoga kawan-kawannya juga segera dipenjara, amin. Kalau mau nanti silakan aja, nggak apa-apa. Tapi sekarang ya barang bukti kalau udah disita, nanti itu akan disampaikan dalam persidangan. Baik. Nah disitulah nanti akan kelihatan lagi barang bukti ini. Kemudian nanti hakim setelah memutus barang bukti itu akan diapakan, itu tergantung keputusan hakim. Ya pada ngerasakan nanyung ya mumet, rika ya mumet lah ya. Jamane ngomong masalah ekonomi lah ya. Dodol sepi. Kalau Rismon ini orang baru yang nggak ngerti apa-apa sebenarnya, kasihan ini. Pemain baru yang nggak ngerti politik apapun, hanya kalau ngomong ngotot mau lawan siapa aja, sebentar saya bilang, weh Rismon, kau nyali belum lebih dari iblis, nggak usah sok jago di Indonesia, lewat kau nanti, ya kan? Sok jagoan banget, semua orang ditantang gitu loh. Aku takut dia konyol sendiri anak ini, ya kan? Dia nggak tahu gitu loh, orang bisa habisin dia juga gitu loh, ya kan? Nah, hanya kan kadang-kadang kepentingannya apa? Karena dia hanya kurcaci doang ini, Rismon ini kan, sama Roy ini kan. Jangan menganggap negara ini bisa dipermainkan. Jangan menganggap NKRI bisa dibohongi. Jangan menganggap NKRI bisa ditipu. Lama-lama makin muak aku lihat kelakuan Roy Panci dan kawan-kawan. Benar-benar pengkhianat bangsa. Ya memang begitu. Orang kalau udah temenan sama HTI, pasti otaknya bakal geser. Jadi kalau kasus ijazah Joko Widodo ini mengatakan bahwa hasil lab forensik itu sudah final, salah besar. Nah, ya kan? Yang ketiga, ya, kasus 6 laskar FPI yang dibunuh dan dibantai di KM 50, Tol 50. Coba bayangkan. Bukan malah mengumpulkan data selengkap-lengkapnya, tetapi polisi justru meminta atau memerintahkan data HP para saksi di rest area KM 50 itu untuk dihapus. CCTV dihapus. Gendangan merah di rest area KM 50 itu justru dibersihkan, bukan di polis lain. Dan rest area KM 50 yang baru berdiri selama setahun itu dibongkar. Itu Kapoldanya itu, ya siapa itu? Imran Fadil Imran itu harus bertanggung jawab itu. Kalau kasus Jessica Wongso, Tito Karnavian dan Krisnamurti, kasus KM 50 itu Fadil Imran dan Dirkrimumnya siapa itu? Bayangkan. Bukan memutuskan untuk belanja alutsista berdasarkan selera
dan berdasarkan preferensi masa lalu. Ini bukan soal pribadi, ini soal negara, ini soal policy. Penjelasannya ya di tempat ini, bukan di ruang-ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik. Justru kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini sehingga publik bisa mengetahui, bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas dari mana kita bisa menilai akurasinya. Jadi menurut hemat kami, bila ada di antara kami yang faktanya keliru, Bapak tunjukkan. Tapi kalau Bapak tidak menunjukkan, berarti memang faktanya benar. Itulah kenyataan yang ada di lapangan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas?